Attention depan, gerak. Gerak, gerak. Silakan masuk ke kelas. Habis pulang tanggal 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Oke, tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doanya masuk ke depan? Yang maju ke depan, nak. Mari kita membaca doa belajar. Silakan duduk kembali. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, Adina. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, pada proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dengan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa, nak? Sapi. Oke. Nah, kira-kira minggu lalu masih ada yang belajar apa, nak? Minggu lalu kita belajar apa? Ya, bagus. Pancasila sebagai nilai kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk norma dan aturan dalam lingkungan sehari-hari. Tapi, ya, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk dan norma aturan di lingkungan sekitar. Kedua, peserta didik dapat memberikan contoh bentuk norma di lingkungan sehari-hari. Ya, bentuk norma di lingkungan sehari-hari. Oh ya, hari apa yang hari ini? Kalau ke sekolah hari Sabtu kita pakai seragam apa, nak? Pramuka. Kenapa pakai seragam pramuka? Aturannya tuh. Sudah jadi peraturan. Yang namanya peraturan harus ditaati, dipatuhi. Kalau yang tadi peraturan di sekolah
Sebelum kita masuk di videonya terlebih dahulu, Ibu akan kita menyanyi saja dulu ya. Kita menyanyi dulu sama-sama. Oke? Yang senang ya menyanyinya, supaya kalian tidak jenuh, tidak mengantuk. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Ada suaranya. Tidak ada suara. Gimana ini tidak ada suaranya? Kayak terlagunya dan tidak ada suaranya. Ada yang tahu? Sudah sampai. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Haruslah ditaati manusia terpuji. Kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Janganlah lupa untuk selalu diingat. Janganlah lupa untuk selalu ditaati. Norma-norma inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ada berapa norma tadi juga? 4. Pertama, lagi, norma hukum. Tapi sebelum kita lanjut di materi, Ibu minta kalian bacakan dulu semua alat tulisnya di meja. Siapkan semua alat tulisnya di meja karena hari ini kita akan belajar secara berkelompok dan diskusi. Ibu akan menayangkan videonya. Kalian bertugas untuk melihat video tersebut. Setelah itu kalian akan Ibu berkasih tugas kelompok. Sudah semua dipersiapkan bukunya. Dipersiapkan dulu bukunya. Sudah siap belajarnya? Sudah?
adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambar seorang polisi sedang menyeberangkan seorang ibu-ibu nih adik-adik ya. Nah, pergaulan di masyarakat harus berlandaskan pada norma-norma yang berlaku. Nah, adik-adik, apa itu norma? Yuk kita simak bacaan berikut ini. Pada hari ini, peserta didik kelas 4 SD Negeri Sukamaju kembali akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bu Ika telah berada di ruang kelas, begitu juga dengan para peserta didiknya. Semuanya telah siap untuk belajar dan mendengarkan penjelasan dari Bu Ika. Pada pertemuan kali ini, Bu Ika mengajak seluruh peserta didik kelas 4 untuk mengenal mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, para peserta didik pun sangat penasaran. Mereka ingin segera tahu apa yang dimaksud dengan norma itu. Rasa penasaran mereka sangat besar. Bahkan ada di antara mereka yang langsung mengajukan pertanyaan adik-adik. Nanda menanyakan arti norma, sedangkan si Reva ini menanyakan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Bu Ika sangat memahami kondisi para peserta didiknya tersebut. Bu Ika langsung mengobati rasa penasaran peserta didik dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, para peserta didik sangat antusias nih mendengarkan penjelasan Bu Ika tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan norma? Nah, apa itu norma ya? Mungkin kalian pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Jadi norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya di masyarakat, di keluarga, maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Nah, adik-adik, aturan dan norma itu hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Jadi, perbedaan aturan dan norma. Peraturan itu mempunyai arti yang lebih luas adik-adik ya. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku kita, mengatur perbuatan kita, dan biasanya peraturan itu tertulis. Dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalnya nih, peraturan lalu lintas. Nah, biasanya peraturan lalu lintas itu kan ada tertulisnya nih tadi. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman dengan tegas. Misalnya sanksi teguran, hukuman kurungan, atau denda. Nah, misalnya kalau ada orang mengendarai sepeda motor tidak memakai helm dan SIM, padahal peraturan tertulisnya ya kita harus memakai helm dan membawa SIM misalnya. Nah, akan dikenai sanksi atau hukuman misalnya dengan ditilang. Nah, itu adalah aturan atau peraturan. Nah, sedangkan norma itu juga merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Itu disebut dengan norma. Nah, biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Nah, norma ini juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warganya. Jadi norma ini biasanya itu mengatur perilaku baik dan buruk, pantas dan tidak pantas terhadap orang lain. Contohnya jika kalian lewat di depan orang yang lebih tua, bagaimana sikap kalian? Misalnya kalian jalan dengan tegak begitu saja di depan orang tua, berarti itu perilaku yang tidak pantas. Tetapi kalau kalian membungkukkan badan, mengucapkan permisi, itu baru pantas. Nah, itu yang disebut juga dengan norma. Nah, norma itu juga disebut sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya nih, contoh norma adalah kewajiban menghormati orang tua. Nah, anak itu wajib menghormati orang tua dan mematuhi apa yang menjadi perintah orang tua. Ya, itu berarti anak-anak tersebut sudah melakukan
norma-norma, sudah mematuhi norma-norma yang ada. Sedangkan anak yang tidak hormat dengan orang tuanya itu telah melanggar norma yang berlaku. Jadi kewajiban menghormati orang tua itu kan tidak tertulis tadi ya, tidak ada aturan tertulisnya ya. Nah, tetapi ini sudah menjadi norma atau kebiasaan di keseharian hidup kita. Nah, itu tadi perbedaan norma dan aturan. Nah, sekarang adik-adik kita belajar lebih lanjut tentang norma. Norma sendiri yang berlaku di masyarakat itu ada 4 adik-adik. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat ada norma hukum. Jadi ada 4 norma. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah norma agama, berarti aturan yang berhubungan dengan agama atau kegiatan kita kepada Tuhan ya, itu norma agama. Nah, norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa ya, yang Maha Esa, bukan Esa ya, Esa, yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Berarti norma agama ini, setiap agama itu berbeda-beda. Agama Kristen berbeda dengan agama Islam ya, mempunyai norma masing-masing, mempunyai aturan masing-masing. Nah, adik-adik, contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi juga. Tapi di sini sanksinya dari siapa? Dari Tuhan. Kapan? Ya nanti dalam kehidupan kita di akhirat ya. Nah, ini kan norma agama ini tertulisnya itu di kitab-kitab kita ya. Kalau di Kristen Alkitab, di Islam Al-Quran ya. Nah, kalau kita tidak melakukannya ya sanksinya tidak langsung, adik-adik. Sanksinya nanti ketika dari Tuhan ketika kita di akhirat ya. Itu norma agama. Berikutnya norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah ketentuan dalam bergaul antara manusia ya, ketentuan dalam pergaulan manusia yang sumbernya adalah hati nurani kita. Kenapa di sini gambarnya jujur itu hebat? Nah, nanti ya Kak Sarah jelaskan. Norma kesusilaan ini kalau dilanggar itu juga ada sanksinya. Tapi sanksinya tidak tegas dan hanya diri kita sendiri yang merasakan, seperti ada rasa bersalah, menyesal, malu. Jadi sanksinya bukan dari orang lain, hukumannya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri yang merasa bersalah, menyesal dan malu. Nah, contohnya di sini adik-adik, norma kesusilaan ini adalah ketika kita berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Nah, makanya di sini ada gambarnya jujur itu hebat. Aku anak jujur ya. Nah, kalau orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah perasaan bersalah dari dalam hatinya, bukan dari orang lain adik-adik sanksinya. Nah, ia akan terus menyesali karena telah berbohong kepada orang lain. Nah, ini adalah norma kesusilaan. Berikutnya norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Nah, sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan itu sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Jadi kalau kalian itu melanggar norma kesopanan, itu akan mendapatkan sanksi yang tidak tegas. Yaitu apa? Kita bisa dicela orang lain, bisa dicemooh orang lain, bahkan dikucilkan dalam pergaulan. Nah, norma kesopanan ini biasanya tidak tertulis juga adik-adik.
Nah, contoh norma kesopanan adalah kewajiban menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini contoh norma kesopanan. Lewat di depan orang tua mengucapkan permisi, pamit sebelum pergi. Nah, ini tentang norma kesopanan. Nah, anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, maka anak tersebut akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan akan diejek atau dicemooh. Wah, anak itu tidak sopan kepada orang tuanya. Berarti kalian sudah melanggar norma kesopanan. Tapi Kak Citra yakin adik-adik masih menerapkan norma kesopanan ini. Berikutnya yang keempat adalah norma hukum. Nah, apa itu norma hukum? Nah, adik-adik, norma hukum itu adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya berisi perintah dan larangan. Norma hukum ini biasanya tertulis adik-adik. Sanksinya kalau tadi yang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sanksinya tidak tegas ya. Tetapi kalau sanksi norma hukum itu tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali kalau mereka melanggar. Jadi sanksinya bisa berbentuk hukuman penjara maupun denda tadi. Nah, kalian harus tahu norma hukum ini contohnya kalau adik-adik mencuri, kalian akan bisa masuk penjara misalnya. Nah, karena apa? Melanggar aturan adik-adik mencuri milik orang lain. Nah, itu melanggar norma hukum. Kalian bisa mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, adik-adik, norma-norma tadi harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan di masyarakat akan harmonis ya, akan saling menghormati, menjadi saling menghargai, dan kita bisa tolong-menolong antar sesama. Jadi norma ini, agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum ya harus kita patuhi. Kita lanjut di video kedua ya Nak ya. Perhatikan baik-baik. Lanjut di video ketiga. Ini dia. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Setelah kalian menyimak video tadi, sekarang ibu ada tugas untuk kalian. Tapi sebelum kalian kerja tugasnya, ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Yakni kelompok pertama ibu kasih nama norma agama. Mana norma agama? Ayo maju nanti norma agama sesuai dengan nama kelompoknya. Ayo Melani. Lanjut kelompok kedua norma kesusilaan. Siapa bisa? Ya, maju ke depan nak. Dari sini Melani. Melani norma agama ya. Siapa? Tasya norma kesusilaan. Siapa norma ketiga? Norma kesopanan. Ayo. Norma kesopanan. Coba kita pikirkan sebentar, ibu kasih tugas ya. Berdasarkan video tadi. Diperhatikan baik-baik tugasnya. Sudah semua. Ingat ya, kalian nama normanya, nama kelompoknya. Yakni kelompok pertama ibu kasih norma hukum, kelompok kedua norma kesusilaan, sedangkan norma ketiga keempat adalah norma kesopanan dan norma hukum. Sekarang ibu akan bagikan kalian tugas dan dikerjakan secara berkelompok. Ibu minta kalian bekerja sama dengan baik. Jangan ada yang duduk diam saja di tempat. Ya, perhatikan bagaimana dibaca dulu suara baik-baik, jangan buru-buru. Sebentar kalian akan mempresentasikan di depan. Ayo, gambarnya disesuaikan dengan norma yang kalian pelajari. Kalian sudah
Ya, sebentar gambarnya disesuaikan gambarnya dan norma apa saja yang kalian sesuaikan normanya. Kalian norma apa? Sebentar tidak masalah, itulah yang penting kalian kerja dulu. Ayo dikerja gambarnya, ada guntingnya. Sudah itu suruh kalian bawa gunting satu-satu. Ayo mana guntingnya? Mana guntingnya perempuan? Silakan gambarnya digunting dan sesuaikan norma apa yang ada di kelompok kalian. Ayo digunting gambarnya. Mana gambarnya Melani? Ada gambarnya. Silakan digunting dulu gambarnya. Sesuaikan nama norma yang ada di kelompok kalian. Mana gunting tadi? Coba digunting gambarnya. Ada gambar di sini, nah kalian gunting saja, sesuaikan bentuk norma di kelompok kalian masing-masing. Baru kalian tempel. Ada yang belakang? Ada gunting sebentar, minta gunting temannya. Kalian sudah suruh itu bawa gunting, tapi tidak ada yang bawa. Ya, sebentar kerjasama nak. Ini pertanyaannya dijawab dulu pertanyaannya. Sesuaikan gambar yang ada di sini. Norma apa? Norma hukum. Yang mana yang sesuai kira-kira ini? Norma hukum di gambarnya ya. Silakan anak gunting, baru tempel di sini di depan. Ya, baru kalian jawab pertanyaannya. Ya, pertanyaan pertama, peristiwa apa? Peristiwa apa yang terjadi di video tersebut? Ayo kerjasama nak, jangan ada yang duduk diam saja. Ayo kerjasama sambil ibu nilai dari sini ya. Berarti kau bebek pinjam dulu guntingnya. Ada gunting? Ada guntingnya. Tadi kemarin itu sudah suruh bawa gunting. Sudah guntingnya. Kalau sudah kau pakai notasi dengannya. Sudah. Silakan ditempel ya sesuai nama normanya masing-masing. Ayo kerjasama yang baik. Jangan ada yang diam saja. Ayo kita kerjasama yang baik, kita berdiskusi supaya kalian bisa. Ayo Sukri, perhatikan caranya Sukri. Jangan diam saja nak. Kita bekerja sama yang benar. Ya, silakan jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut. Kedua, siapa saja video tokoh-tokoh yang ada di video tersebut. Ya, ayo kerjasama ya. Saling bertukar pikiran, jangan ada yang diam saja di tempat. Ayo. Sudah kelompok 1, kelompok 2, jangan ada yang diam saja. Ada guntingnya nak? Ada guntingnya, sudah ada guntingnya. Sesuaikan nama normanya, baru ditempel ya. Ya, kerja. Ayo bekerja sama yang benar, bekerja sama kita. Ya, digunting baru tempel di kertasnya, baru jawabannya. Sebentar kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya nak. Peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Ya, peristiwa apa? Itu peristiwa apa? Peristiwa apa? Siapa saja video apa? Tokoh-tokoh ya. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di gambar? Siapa tokoh-tokoh yang ada di gambar? Sesuaikan dengan jawaban ya. Silakan kalian tempel di lembar kerja kalian. Ini norma apa sih nak? Norma agama. Siapa itu ya? Sebentar jawab dulu baru ditempel di sana ya. Ya, sebentar kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ayo, bekerja sama yang jangan diam saja. Ayo, jangan ada diam saja. Ya, dulu baru. Ya, norma hukum sesuaikan dengan normanya ya. Sesuaikan dengan nama kelompoknya. Sudah. Kerjasama yang baik ya. Ayo jangan diam saja. Bekerja sama, jangan diam saja. Kelas 4, mana semangat buat
video tersebut. Ya, ceng-ceng. Perhatikan bagaimana pertanyaannya, nak. Perhatikan siapa ceng-ceng. Perhatikan mana dengan gambarnya. Sesuaikan gambarnya. Sesuaikan dengan norma kelompok kalian. Ya, sudah. Aktif ya semua yang ada kerjasama, nak. Jangan ada yang diam saja, ayo. Jangan diam saja. Sebentar kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Jangan coba-coba. Kerjasama silakan kerja dulu, nak. Coba sesuai. Kira-kira apa di situ peristiwa apa yang terjadi di Tasya? Peristiwa apa kalian harus bekerja sama? Ayo jawab sama-sama. Kira-kira Sarah apa itu Sarah? Peristiwa apa yang terjadi di gambar? Sesuai dengan norma kelompok kalian. Ayo peristiwa apa Sukri? Peristiwa apa itu Sukri? Ayo Sarah. Ya, bergotong royong tulis. Bagus, bagus Sarah. Ya, lanjut lagi ya. Taruh di tengah saja, nak. Taruh di tengah baru di bawahnya lanjut lagi ya. Itu satu saja gambarnya ya. Cukup dengan nama kelompok, sesuaikan dengan nama kelompok. Ya Sarah. Lanjut Sarah. Apa lagi Sarah? Dijawab sama-sama nak. Jangan diam saja. Ayo. Apa lagi? Kira-kira nomor 2 apa lagi nomor 2 Sarah? Jawabannya. Pertanyaannya nomor 2 apa itu Sarah? Pertanyaannya nomor 2 apa? Pertanyaannya nomor 2. Siapa tokoh-tokoh yang ada di video tersebut? Siapa tokoh yang ada di video tersebut? Yang tadi kalian simak. Ada juga di sini tadi gambarnya siapa saja ini? Ayo. Jawab siapa saja yang ada di tokoh-tokoh tersebut. Inilah tokohnya, yang inilah yang kalian kerja ini. Siapa yang ada di sini? Coba Sarah. Siapa saja ada di tokoh tersebut? Siapa Sarah? Ayo. Siapa kira-kira itu? Siapa kira-kira? Jawab Sarah. Ayo ya nomor kelompok pertama. Peristiwa apa? Lanjut Sarah. Kerjasama yang baik. Jangan ada yang diam saja. Ayo. Sudah. Ditulis saja dulu, nah, nanti baru dipresentasikan di depan kelas. Ya. Jangan usah dilihat, kalian saja cukup tempel saja di lembar jawaban kalian. Sesuaikan dengan norma kelompok kalian. Kelompok apa? Norma apa? Norma hukum, berarti gambarnya adalah menyangkut masalah hukum. Sekarang tulis di situ. Jawabannya apa? Pertanyaannya tadi ada 4. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di video tersebut? Kalian tadi sudah menyimaknya sesuai dengan gambarnya di situ. Ayo Sarah, kerjasama yang baik. Sukri, Amjas sudah Amjas. Bagaimana? Ayo yang aktif namanya kerjasamanya, nak. Jangan ada yang diam saja. Ayo kerjasama yang benar. Sebentar kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Waktunya itu kasih waktu 20 menit ya dari sekarang. Ayo kerja yang benar. Sudah? Ya, kerjasama yang benar. Jangan ada yang diam saja. Ya. Nanti nomor berapa tadi itu sudah semua? Lanjut di berapa nomor ada 4 pertanyaan tadi itu sudah selesai. Ya, sebentar. Saya presentasikan di depan kelas. Ayo, norma hukum. Siapa norma hukum? Norma kesopanan, norma apa lagi? Kesusilaan, juga norma agama. Siapa itu? Ayo. Sudah selesai, ada sudah selesai. Silakan kalian presentasikan sebentar di depan kelas bersama teman-teman.
mewakili. Ya, jangan ada takut. Ya, sebentar kalian sudah. Ayo kerjasama. Ayo sudah Arwan. Ya, ayo kerja dulu saja sebentar. Sesudah ini Ibu akan bagikan lagi tugas yang kedua. Ya. Ayo sudah. Silakan menggambarkan sesuaikan normanya, norma apa? Norma kesopanan. Berarti sesuaikan dengan gambarnya. Nah, selesai nomor kedua. Percobaan kerja. Dibaca. Coba apa itu? Pertanyaannya. Kasih bagus Mano. Kasih bagus Tasya. Ayo sudah. Mana gambarnya? Sudah kalian tentu gambarnya ya. Oke. Tasya kerja dulu sama-sama. Kerja saling berdiskusi, bertukar pikiran, jangan ada yang diam saja. Namanya bekerja kelompok itu pasti ada harus berdiskusi, bertukar pikiran. Sudah Luan, bagaimana Luan? Sudah. Kelas 4, para sudah kelas 4. Semangat belajarnya, jangan ada yang malas-malasan. Ya. Oke. Sudah Melani, sudah selesai. Kalau Tasya, sudah? Siapa yang sudah selesai? Sebentar kita akan presentasikan di depan kelas. Perhatikan baik-baiknya temanya berada sama-sama. Ada lainnya? Tentunya sudah ada, sudah kalian kunci gambarnya. Awas. Ya. Ya. Coba yang ambil. Sudah. Siapa ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ayo, sesuaikan nama normanya. Gambarnya nanti sesuaikan nama gambarnya, nama kelompoknya. Kelompok pertama norma agama, kelompok kedua norma kesusilaan, kelompok ketiga norma kesopanan, norma keempat adalah norma hukum. Siapa yang melanggar peraturan akan kena sanksi. Ada yang mau kena sanksi? Tidak. Jangan ada yang mau kena sanksi. Oke, semua peraturan itu harus kita patuhi. Oke, siapa lagi yang belum selesai? Sebentar kalian akan mempresentasikan di depan kelas bersama kelompok kalian. Setelah itu kalian akan berbagi tugas yang sudah oke. Dan norma agama sudah, norma agama sudah, norma kesusilaan juga sudah selesai. Belum? Ya, norma hukum. Bagaimana dengan norma hukum? Ingat ya, norma hukum yang tidak boleh dilanggar. Sanksinya akan masuk penjara. Siapa mau di penjara? Ada yang mau di penjara? Ada. Kalian pada harus mematuhi peraturan. Peraturan di masyarakat, peraturan di rumah sendiri, di sekolah, lagi. Ya. Sudah. Ayo Tasya, bagaimana Tasya? Sarah bagaimana? Norma kesusilaan. Siapa yang bisa berikan contoh norma agama? Yang mana saja norma agama itu contohnya? Norma agama. Ayo, siapa yang bisa berikan contoh norma agama? Ayo. Norma agama adalah beribadah sesuai dengan apa? Sesuai agama masing-masing dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan tepat waktu. Kalau norma kesusilaan harus saling
Sudah baik. Ya. Kerjasama ya. Kerjasama yang baik nak. Jangan diam saja. Sebentar edukasi lagi tugas. Dan kalian kerjain saya dengan sudah ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? Ya belum. Sebentar kelompok ibu kami tidur yang nama kelompoknya ya. Kelompok pertama yaitu kelompok agama, norma agama. Kerjasama, ayo kerjasama. Ayo sudah. Ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai ya sebentar kita presentasikan rekomendasi ya. Masing-masing kelompok nanti semua di depan. Sambil membacakan hasil presentasi kelompok kalian. Ya. Sudah selesai, siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Ayo Arwan, sudah selesai Arwan? Sudah selesai? Ayo. Sudah? Sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Presentasikan di depan kelas, ayo. Ada yang sudah bisa? Siapa? Ayo ibu panggil kelompok. Ya sudah Bang. Sudah selesai. Kasih kerjasama. Jangan diam saja. Kerja wasai semuanya. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Siapa yang lihat tangan di sini? Ayo. Sudah. Sudah. Sudah Bang. Kita panggil saja kelompok pertama ya. Lihat, kelompok pertama kita panggil kelompok 1 dengan norma apa? Norma agama, ayo. Norma agama. Ayo semuanya ke atas dan ke depan nak. Ayo semuanya lihat teman-teman kalian dari kelompok norma agama. Perhatikan baik-baik nak. Ayo. Kelompok agama akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Pertanyaan pertama apa di sini? Pertanyaan pertama. Ya, lanjut kedua. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Ya. Oke, terima kasih. Siapa yang baru? Lanjut di kelompok kedua. Norma
Peristiwa apa yang terjadi di video tersebut? Kira-kira peristiwa apa? Ya. Apa lagi? Apa lagi? Siapakah tokoh-tokoh yang ada di video tersebut? Siapa Tasya? Siapa? Di sini kalian tulis nama kelompoknya, nama temannya ada berapa orang. Selanjutnya kalian apa? Menceritakan gambar yang ada di sini. Kira-kira gambar apa ini nak? Gambar apa? Ya, sesuaikan dengan gambarnya. Tulis di jawaban kalian masing-masing. Tulis nama kelompoknya, kelompok Norma Gama berapa orang nak? Ada berapa orang? 4 orang, tulis namanya semua. Kerja ayo, kerja sama lagi. Kembali kerja sama. Tulis namanya lagi 4 orang. Berapa orang di sini? Ada 4 orang, berarti ada 4 orang di sini. Ya, nama kelompoknya siapa saja. Sebentar kalian akan mempresentasikan kembali di depan kelas. Ayo ceritakan apa yang terjadi pada gambar tersebut yang kaitkan dengan norma apa. Kira-kira norma apa yang ada di gambar itu? Termasuk norma apa nak? Ya sebentar. Ayo ceritakan gambar apa yang kaitkan dengan norma apa. Tulis jawabannya di situ. Ceritakan gambar apa ya. Ayo apa? Bekerja sama teman-temannya. Ayo jawabannya apa di situ. Ayo saling kerjasama. Menceritakan kembali gambarnya. Ayo gambar apa di situ. Gambar apa Melati? Di situ. Kira-kira gambar apa ini yang jelas tadi? Gambar apa kalian ceritakan di sini? Gambar apa nak? Coba Anjas, kerja Anjas, bantu Melati. Kalian harus saling membantu temannya. Ayo, kira-kira gambar apa? Coba perhatikan gambarnya apa ini? Gambar apa kira-kira di situ? Siapa yang di sini? Siapa itu? Ayo, perhatikan gambarnya nak. Gambar apa di situ? Gambar apa? Coba Melani sampaikan. Gambar apa Melani? Perhatikan, tulis di sini jawabannya. Ceritakan gambar apa ini di sini? Tulis jawabannya di sini baru kaitkan dengan norma apa saja. Ayo, sudah selesai. Yang cerita kita presentasikan di depan. Ya, ayo ceritakan. Yang tulis dulu jawabannya. Sebentar kalian presentasikan kembali di depan kelas. Ayo kalian kerja tugasnya. Ceritakan kembali gambar yang ada di situ. Kira-kira gambar apa di situ nak? Ayo Arman. Gambar apa Arman di situ? Coba perhatikan, coba kerja secara berkelompok. Dan kalian akan presentasikan di depan kelas. Sudah kelompok pertama? Kelompok kedua? Bagaimana? Kelompok ketiga dan kelompok keempat. Ayo presentasikan sebentar di depan kelas. Jangan diam saja, ayo nak kerjasama nak. Jangan diam saja, ceritakan gambarnya. Kira-kira apa yang mereka lakukan di gambar tersebut? Ada seorang apa di situ? Ceritakan awam. Ayo ceritakan gambarnya sesuai dengan gambar. Ayo
kembali di depan kelas. Ayo. Ayo kalian kerja tugasnya. Ceritakan kembali gambar yang ada di situ. Kira-kira gambar apa di situ, Nak? Ayo, Arman. Gambar apa, Arman, di situ? Coba perhatikan, coba kerja secara berkelompok. Secara berkelompok dan kalian akan presentasikan di depan kelas. Sudah kelompok pertama? Kelompok kedua? Bagaimana? Kelompok ketiga dan kelompok empat. Ayo, presentasikan sebentar di depan kelas. Jangan diam saja, ayo nak kerjasama nak. Jangan diam saja, ceritakan gambarnya. Kira-kira apa yang mereka lakukan di gambar tersebut? Ada seorang apa di situ? Ceritakan awam. Ayo, ceritakan gambarnya sesuai dengan gambar. Ayo, diperhatikan dulu gambarnya baru kalian ceritakan dan kaitkan dengan norma apa. Ayo Melani, kerjasama Melani sama Amjad. Ali, gambar apa nak? Jelaskan di situ gambar apa. Coba kira-kira gambar apa itu di situ. Ayo, gambar apa lihat gambar apa nak? Coba, Amjad. Gambar apa Amjad? Kita gambar apa itu nak? Gambar apa siapa di situ? Perhatikan gambarnya baik-baik. Gambar apa itu? Ayo. Melani, Amjad, Ali, kerja dulu nak tugasnya. Lanjut, maka kalian presentasikan sebentar di depan kelas. Ayo, kerja tugasnya. Gambar apa? Sebentar kalian maju lagi ke depan. Ayo. Ibu nilai dari sini ya. Ibu nilai dari sini bagaimana kalian bekerja sama dalam bekerja. Ayo. Ibu nilai dari sini. Ayo, sudah buat. Sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 juga sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Sudah kelompok 1. Kaitkan cerita tersebut sesuai dengan norma apa? Sudah semua? Sudah semua? Kembali lagi kita panggil kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo kelompok pertama. Kelompok pertama yang di depan, maju ke depan.
sebelum berangkat ke sekolah dan ya salin kepada ibunya di rumah termasuk norma apa nanti? Termasuk norma kesopanan oleh lanjut kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, ayo anak semua maju di depan. Semuanya ya, ceritakan gambarnya anak kami daripada orang anak kami sebelum pergi ke sekolah termasuk norma apa nak? Termasuk norma kesopanan. Kenapa Bang tambahin norma kesopanan? Kenapa Bang? Karena anak tersebut hormat kepada orang tua. Silakan duduk kembali. Oke. Sekarang kalian sudah mengetahui apa itu norma dan bentuk-bentuk norma. Ya, perhatikan dulu ibu. Ayo perhatikan mana semangatmu? Ayo yang semangat Kak. Ya, sudah semua apa yang kalian sudah presentasikan hari ini. Kembali lagi ibu kata kalian bisa mempraktekannya di lingkungan sehari-hari. Ya, coba perhatikan dulu. Halo. Jangan lupa lihat ribut. Ya, apa yang kalian sudah pelajari hari ini, kalian praktekkan di lingkungan kalian. Ya, cara menghormat apa? Hormat kepada orang yang lebih tua. Apa lagi? Ya, melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa? Melaksanakan kewajiban tepat waktu. Apa lagi? Norma hukum. Tidak boleh melanggar peraturan. Peraturan harus dipatuhi. Oke, sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Ayo Arman, baca kembali ke depannya. Perhatikan dulu. Ayo doa. Ayo Arman, dengarkan temanya. Ayo, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa pulang. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, pelajaran hari ini dari saya Ibu harap di rumah kalian rajin belajar ya. Ya, dan rajin belajarnya satu kepada kedua orang tuanya. Ayo, oke, silakan kembali ke rumah masing-masing. Oke, ayo. Belajar saya. Ayo,